Berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 6, kelas 3, SDN Jimbaran Wetan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, coba amati gambar berikut ini, ya. Kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Coba anak-anak perhatikan. Di sini ada gambar yang sedang makan bersama, ya. Mereka makan bersama. Sebelum makan harus berdoa terlebih dahulu. Apakah anak-anak di rumah juga seperti itu? Ya, kalau sebelum makan anak-anak harus berdoa terlebih dahulu ya. Nah, apa yang dilakukan atau ciri makhluk hidup ya berdasarkan gambar tersebut? Nah, makhluk hidup perlu makan ya anak-anak. Makhluk hidup itu perlu makan maupun minum. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Jangan lupa anak-anak, jika makanannya tidak habis, anak-anak bisa menyimpannya dengan cara ditutup supaya lalat tidak bisa menghinggapi. Nah, kita juga harus berdoa anak-anak sebelum dan sesudah makan. Ya, jangan makan langsung, tetapi kita harus berdoa dulu sebelum makan maupun sesudah makan. Dan yang terakhir, berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Kita bisa diberi makan ya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada keluarga Siti. Sedang apa anak-anak? Pintar sekali ya. Keluarga Siti ini sedang berolahraga pagi ya. Nah, ini ciri-ciri yang makhluk tadi ya. Makhluk hidup perlu bergerak anak-anak. Ya, selain makan tadi, makhluk hidup juga perlu bergerak. Salah satu kegiatan bergerak adalah dengan cara berolahraga, berjalan maupun berlari. Ya, bergerak itu bisa berjalan, berlari, ya. Olahraga membuat tubuh kita menjadi sehat. Ya, siapa yang rajin olahraga pasti anak-anak sehat. Ya. Cara bersyukur atas karunia kaki untuk berjalan bisa dilakukan dengan cara memelihara kaki. Ya, apa yang dimaksud ini ya? Kita bersyukur karena sudah diberikan karunia kaki sama Allah ya.
Cara memelihara kakinya bagaimana anak-anak? Nah, anak-anak dapat menggunakan sepatu ataupun sandal untuk menghindari dari benda yang berbahaya. Jika anak-anak tidak memakai sepatu atau sandal di luar rumah, nanti takutnya ada benda-benda yang tajam yang bisa membahayakan kaki anak-anak, ya. Nah, itu adalah rasa syukur karena anak-anak sudah diberikan karunia kaki sama Allah. Caranya tadi memakai sepatu maupun memakai sandal. Dan menggunakan untuk hal yang baik, ya. Kakinya ini digunakan untuk hal yang baik. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, kita berjalan kalau mau mencuri misalnya, jangan sampai ya anak-anak misalnya kakinya dibuat berjalan untuk mencuri. Nah, itu adalah contoh yang dilakukan untuk hal yang tidak baik anak-anak. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Misalnya untuk hal yang baik, anak-anak pergi ke musola atau masjid untuk beribadah. Nah, itu dilakukan untuk hal yang baik. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi, ya. Anak-anak diberikan karunia atau keluarga, apalagi keluarga yang harmonis, ya, itu makanya kita harus saling menyayangi. Keluarga itu ada ayah, ada ibu, ya, ada kakak misalnya ataupun adik, ya. Anak-anak sudah diberikan karunia keluarga. Nah, caranya untuk melakukan bersyukur yaitu dengan cara bersikap saling menyayangi antara atau sesama keluarganya. Sama adiknya tidak boleh saling bertengkar, sama kakaknya tidak boleh bertengkar, tetapi harus saling menyayangi maupun menghormati anak-anak, ya, untuk menghormati kepada orang-orang yang lebih dewasa, misalnya orang tua kalian ataupun kakek nenek kalian. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik, ya. Apapun itu kita harus berdoa dulu. Misalnya tadi sebelum makan kita harus berdoa, keluar rumah pun juga kita harus berdoa, ya, untuk melaksanakan perintah Tuhan dengan baik, ya. Caranya tadi, kalau anak-anak kan sudah diberikan kaki, berikan tangan, ya, itu harus digunakan untuk hal-hal yang baik. Tidak boleh digunakan untuk yang jahat, ya, misalnya memukul teman, itu hal yang tidak baik, itu tidak disukai sama Allah. Apalagi anak-anak mengambil barang orang lain atau barangnya teman, itu tidak boleh, ya. Bersyukur merupakan salah satu cara pengamalan sila pertama Pancasila, anak-anak, ya. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Termasuk kemarin berdoa, itu termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, ya. Terus apa lagi? Nah, misalnya anak-anak melaksanakan sholat 5 waktu, itu juga termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila.
Amati gambar ikan berikut ini. Coba anak-anak amati ya. Apa itu, Bu? Ada bilangan-bilangan ya. Diapakan ya kira-kira? Nah, ini selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut. Ya, ternyata itu soal anak-anak. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Ya, nanti anak-anak mengerjakan soal tersebut dulu. Nanti cari ya beri warna merah dengan ikan yang hasil penjumlahannya lebih dari 5.000. Ya, untuk yang 5.000 lebih itu warna merah. Sedangkan warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Misalnya kurang dari 5.000 itu 4.000, 3.000 ya, di bawahnya angka 5.000. Anak-anak bisa mewarnainya dengan warna kuning. Dan yang terakhir, warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Nanti jika ada yang yang penjumlahannya hasilnya 1.000, maka anak-anak mewarnainya dengan warna biru. Tugas ini nanti anak-anak bisa kerjakan di HVS ya, jangan lupa dikasih nama. Nanti setelah itu anak-anak menggambar ikan sesuai gambar yang ada di layar. Setelah itu anak-anak menghitung hasil penjumlahan ya. Kalau sudah menghitung hasil penjumlahan, anak-anak bisa menentukan warna, apakah di warna merah atau warna kuning ataupun warna biru. Nanti sekreasinya anak-anak bisa diberi hiasan, misalnya seperti di laut ya, nggak hanya gambar ikan aja, boleh ya, sekreasinya anak-anak. Anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan video-video Bu Ima selanjutnya.